Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di vlog Akhi Suwono, dan kali ini kita akan masuk ke program beres belajar PLTS. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa yang terjadi pada panel surya apabila terkena bayangan. Nah, di depan saya sudah ada satu modul ya, panel surya monokristalin yang akan kita gunakan sebagai satu media pembelajaran. Nah, di sini nanti saya akan mengukur tegangannya ya, kemudian bagaimana kalau tanpa bayangan dan bagaimana kalau terkena bayangan. Nah, nanti di sini akan kita lihat. Selain itu kita juga akan mengukur arusnya. Oleh karena itu, untuk pengukuran tegangan dan arus maka saya menggunakan ya klem meter atau multimeter, tapi dalam bentuk klem seperti ini. Jadi nanti tegangan akan diukur menggunakan probe, sedangkan untuk arus nanti akan diukur menggunakan klem. Nah, yang akan kita ukur arusnya adalah ISC atau arus short circuitnya. Nanti kita akan sambungkan, kemudian diukur. Kita akan mendapatkan arus maksimalnya. Nah, sedangkan tegangan seperti biasa nanti akan diukur berdasarkan tegangan positif dan negatifnya, dihubungkan, kemudian akan terbaca di alat ini. Berikutnya, untuk mengetahui kira-kira perubahan solar iradiansinya seperti apa, maka kita gunakan alat yang namanya solar power meter. Nah, kali ini kami menggunakan merek Lutron SPM 1116SD. Nah, di sini nanti akan mengukur seberapa kuat solar iradians yang diberikan oleh matahari. Maka ini nanti satuan dari pengukuran ini adalah watt per meter persegi. Oke, di sini kita akan melakukan uji coba. Yang pertama kita akan mengecek berapa tegangannya kalau tanpa ada bayangan ya. Di sini mungkin akan ada perubahan solar iradians dan seterusnya, makanya kita cek menggunakan solar power meter sebagaimana tertampil ya. Jadi di sini solar iradiansnya bisa sampai 400, 600, bahkan masih naik lagi. Jadi kita akan coba cek tegangannya ya. Di sini ada berapa tegangannya. Nah, sementara ini di solar iradians 700 tegangannya mencapai 21 volt ya. Gitu. Nah, ini kita akan coba kalau kita pasangi bayangan. Di sini solar iradiansnya masih tinggi ya, dia sampai 1000 watt per meter persegi, tapi dengan adanya bayangan tegangannya itu masih tetap ya. Sekarang kita akan cek kalau dengan arusnya. Coba Mas di ini dulu. Nah, ini kita cek arusnya ya. Oke, arusnya bisa mencapai 6,9 ya, hampir 7 ampere. Nah, sekarang coba diberi bayangan Mas, di atasnya aja, jangan ditutup. Nah, di sini bisa kita lihat ya, arusnya dia turun drastis. Coba diangkat lagi Mas. Nah, di sini arusnya dia kembali lagi menjadi 6 ampere gitu ya. Ini di solar iradians yang 1200 ya. Jadi ini sangat panas karena menjelang jam 12. Coba ditutup lagi Mas. Nah, arusnya yang dia turun, jadi hanya 1 ampere dari tadi 6. Sementara solar iradiansnya masih tetap. Nah, di sini perbedaannya yang terjadi perubahannya adalah pada arus. Kalau tegangan tidak begitu drastis. Oke, terima kasih Mas. Oke, ini tadi pengukuran kalau panel suryanya satu. Lalu bagaimana kalau panel surya yang disusun secara seri dan akan terkena bayangan? Dari pengaruhnya kita akan coba menggunakan panel surya yang sudah disusun seri. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan rangkaian seri ya. Ini kita sudah rangkai menggunakan leapfrog. Jadi apa pengaruhnya kalau rangkaian yang seri ini ya, yang ada 7 panel surya ini dia terkena bayangan. Tapi sebelumnya kita akan cek dulu kalau dia tanpa kena bayangan ya. Jadi ini di solar iradiansnya masih cukup rendah, jadi ini tertutup mendung sebentar tadi ya. Jadi ada solar iradiansnya di 300-an, 300 watt per meter persegi. Sementara untuk tegangannya ini kita ukur bisa 140 volt ya. Jadi lumayan ini karena ada 7 kali 20 ya. Mungkin 21-an gitu ya. 21 kali atau 20 lah. 20 dikalikan dengan 7 panel surya maka menjadi 140 volt. Nah, kita akan lihat kalau diberi bayangan. Minta bantuan Mas. Ini kita lihat solar iradiansnya masih tetap ya, masih di 300-400. Nah, ini kita akan beri bayangan. Di sini apakah pengaruh tegangannya? Nah, tegangannya sebenarnya hanya berpengaruh sedikit ya. Coba kalau satu panel surya ditutup gitu, dia tetap 140, hanya berubah sedikit.
Coba geser lagi. Nah, 141 malah sekarang. Jadi untuk tegangan sebenarnya tidak banyak berpengaruh. Tapi kita akan lihat kalau di sisi arusnya ya. Oke, ini kita ini. Nah, ini. Nah, arusnya saat ini ya, ini kita lihat solar irradiance-nya membesar ya, jadi 600-an, jadi arusnya bisa sampai 3,4. Kalau tadi sampai 1200 kan dia bisa sampai 5 ampere ya, sampai 6 ampere. Nah, ini segini. Nah, kita akan coba ini mumpung panas, kita akan coba kita beri bayangan. Nah, ini solar irradiance-nya masih di 600. Nah, begitu diberi bayangan, dia turun. Arusnya menjadi 3,5. Dilebarkan lagi Mas bayangannya di sebelah sana. Nah, ini dia 3 ampere ya. Untuk 500-an dia 3 ampere. Coba Mas pisah lagi, pergi lagi. Nah, ini dia arusnya di 2,4 ampere ya. Padahal solar irradiance-nya mencapai 600-an sampai 700 ya. Coba kalau bayangannya dihilangkan Mas. Nah, ketika bayangan dihilangkan, arusnya bisa naik 3,4 ya. Tapi memang ini agak sulit ya, karena bayangannya hanya kecil ya, hanya sedikit. Jadi mungkin tidak begitu terlihat, sehingga mudah-mudahan tapi sudah memberikan konfirmasi ya. Jadi yang bisa berkurang itu adalah di arusnya, sedangkan untuk tegangannya masih bisa bertahan seperti tanpa bayangan gitu ya. Perubahannya sangat kecil sekali. Nah, mungkin demikian untuk uji cobanya menggunakan panel surya yang disusun secara seri. Kita akan kembali ke kesimpulan. Baik, itu tadi hasil pengukuran di mana kita mencoba panel surya yang terkena bayangan dan tidak kena bayangan. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau bayangan itu tidak berpengaruh banyak sebenarnya terhadap tegangan, ya perubahannya dikit sekali, tetapi yang sangat terpengaruh itu adalah arusnya. Jadi begitu terkena bayangan, maka dia akan terpengaruh, arusnya turun drastis. Demikian juga dengan panel surya yang dihubung secara seri gitu. Secara arusnya juga bisa turun, tetapi tegangannya juga sedikit berkurang. Demikian untuk pembelajaran PLTS kali ini. Sampai bertemu lagi di program beres berikutnya. Tetap di vlog Agisiono. Silahkan subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.